Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Alur cerita kita kali ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang diberi judul Nadu. Di mana terdapat suatu perkampungan bernama Devanadu di India. Yang memiliki penduduk yang sangat baik hati. Penduduknya selalu kompak rukun, dan saling membantu satu sama lain. Suatu ketika seorang gadis bernama Amuda mencoba mengakhiri hidupnya karena frustasi. Aksinya itu diketahui oleh ayahnya Raman. Raman berusaha menyelamatkan putrinya dibantu para warga yang berada di sekitar lokasi. Saat diturunkan Amuda terlihat masih bernafas. Kakak lelaki Amuda yang bernama Mari, langsung menggendong adiknya itu dan bergegas ingin membawanya ke puskesmas. Namun ternyata tidak ada dokter maupun petugas yang berjaga di puskesmas tersebut. Akhirnya mereka berusaha membawa Amuda ke rumah sakit yang berada di kota yang lokasinya cukup jauh dari desa mereka. Mereka telah menelpon ambulan, namun menunggu ambulan akan memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya Mari kembali menggendong adiknya berusaha bergerak secepat mungkin menuju rumah sakit. Namun sayang, sesampainya di rumah sakit, Amuda menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dokter mengatakan bahwa Amuda tidak lagi bisa diselamatkan karena lambatnya pertolongan yang diberikan. Andai saja pihak keluarga bisa membawa gadis ini lebih cepat ke rumah sakit, mungkin Amuda masih bisa diselamatkan. Dokter terlihat menyalahkan pihak keluarga. Di tengah kesedihan mendalam yang mereka rasakan, Mari membawa jasad adiknya kembali. Dia menyadari bahwa Amuda tidak terselamatkan karena tidak adanya dokter dan penjaga di puskesmas yang ada di desa mereka. Tuan Cina kepala desa Devanadu, tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di desa mereka. Sebagai bentuk protes kepada pemerintah ia pun mengajak semua penduduk desa untuk memblokir semua bus yang melintasi jalan di desa mereka. Mayat Amuda diletakkan tepat di tengah-tengah jalan yang biasa dilalui bus pariwisata. Bahkan mereka bermalam di jalan, mereka benar-benar menutup akses jalan sampai pemerintah bersedia mengirimkan dokter untuk bertugas di puskesmas yang ada di Devanadu. Hingga pada hari kedua pejabat kolektor pun datang menemui masyarakat Devanadu. Ia menyaksikan jasad Amuda yang terbujur di tengah jalan. Mari pun meratap agar pemerintah segera mengirimkan dokter ke desa mereka. Ia berujar adiknya Amuda adalah gadis yang sangat pintar, selama sekolah ia selalu mendapat juara 1. Namun sekarang adiknya telah tiada. Dia juga berkata bahwa hal seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Setiap tahun selalu saja ada wanita yang harus meregang nyawa saat melahirkan karena tidak ada bantuan dokter. Tidak hanya itu beberapa warga mereka pun sering menderita sakit hingga kehilangan nyawa tanpa adanya bantuan dokter. Mendengar hal itu kolektor tersebut pun berkata bahwa ia sangat memahami permasalahan yang dialami warga Devanadu. Namun ia menjelaskan bahwa setiap kali dokter ditugaskan di sana, mereka selalu mengajukan permohonan pindah tugas. Saya sangat memahami masalah kalian, tapi untuk menjadi seorang dokter itu membutuhkan uang yang sangat banyak. Dan orang-orang ingin menjadi dokter untuk menghasilkan banyak uang. Kolektor itu pun berjanji akan mengirimkan dokter ke desa mereka. Tapi kolektor itu meminta agar masyarakat Devanadu berusaha agar dokter tersebut betah tinggal di desa mereka. Mari pun berjanji akan melakukan apapun agar sang dokter kelak betah berada di desa mereka. Beberapa hari kemudian dokter yang dijanjikan kolektor tersebut pun datang. Masyarakat desa pun menyiapkan penyambutan dengan sangat meriah. Dokter tersebut ternyata merupakan seorang wanita yang masih muda. Dokter tersebut bernama Sobana. Dokter Sobana terlihat begitu stylish, angkuh, dan sombong. Bahkan Sobana menolak menyentuh karangan bunga yang telah disiapkan oleh masyarakat. Ia memilih segera beristirahat di rumah yang telah disiapkan untuk sang dokter. Ternyata rumah tersebut dianggap sangat tidak layak oleh Sobana. Mari bingung, karena rumah yang disediakan untuk dokter merupakan rumah yang paling bagus yang ada di Devanadu. Nenek Sobana pun yang ikut menemani cucunya protes karena WC-nya tidak menggunakan toilet duduk. Si nenek juga memesan makanan ala restoran yang bahkan namanya pun tidak diketahui oleh penduduk setempat. Mari berjanji akan segera mengganti toilet dengan toilet duduk.
Dan soal makanan, penduduk yang paling enak masakannya ditugaskan untuk melayani Sobana. Pekerjaan Sobana dibantu oleh seorang asisten dan 1 orang perawat. Masyarakat yang datang untuk berobat pun cukup banyak. Asisten bernama Vimal kesal dengan bau badan pasien. Mari diminta menyelesaikan masalah bau badan agar dokter tidak jijik. Teh juga harus disediakan setiap harinya untuk dokter. Karena masalah itu, pada malam harinya kepala desa dan masyarakat pun berkumpul dan bermusyawarah mencari cara agar sang dokter betah di desa mereka. Semua pun menyajikan teh untuk mencari teh yang terenak. Namun tak satu pun teh buatan mereka yang enak. Akhirnya anak kepala desa yang bernama Yogi pun dipilih untuk membuatkan teh setiap harinya untuk dokter Sobana. Yogi yang merupakan seorang peracik kopi di kota pun terpaksa setuju. Teh buatan Yogi pun cukup enak. Dan untuk masalah bau badan, Mari pun menyemprotkan parfum kepada setiap masyarakat yang datang berobat. Tiba-tiba saja situasi tegang ketika seorang remaja bernama Soman terjatuh dari pohon. Ibu Soman pun terlihat sangat putus asa karena anaknya tidak sadarkan diri. Dokter Sobana pun dengan cepat melakukan pertolongan, hingga akhirnya Soman pun berhasil melewati masa kritisnya. Nyawa Soman pun terselamatkan berkat Sobana. Masyarakat pun sangat bersyukur dengan keberadaan Sobana yang nyata-nyata telah berhasil menyelamatkan nyawa anak mereka. Namun masyarakat menjadi sangat takut jika kelak Sobana akan pindah tugas seperti dokter-dokter sebelumnya. Apalagi asisten Sobana Vimal sudah mendapatkan surat pindah tugas. Kepala desa mengingatkan semua masyarakat agar tetap kompak membuat dokter Sobana nyaman berada di desa. Tapi mereka bingung cara melakukannya. Untuk mengetahui kesukaan Sobana, Mari dan Yogi pun melakukan pendekatan. Melalui nenek Sobana, mereka pun berhasil mengetahui kesukaan Sobana. Di antaranya jalan-jalan, meminum teh, berolahraga, menari, berpesta dan lain-lain. Akhirnya masyarakat pun membuatkan kedai teh khusus untuk Sobana. Dan pasangan yang sudah menikah akan dinikahkan kembali dan semua biaya akan ditanggung oleh desa. Hal itu dilakukan agar dokter Sobana bisa menari dan berpesta. Masyarakat pun menggelar pesta dengan sangat meriah. Dokter Sobana datang sebagai tamu utama. Benar saja, Sobana pun terlihat sangat bahagia. Sobana menari dan berpesta dengan penduduk desa. Sobana bahagia. Masyarakat pun merasa tenang. Namun di minggu berikutnya, masyarakat desa sangat bersedih karena mendengar Sobana sedang menelpon kolektor. Sobana meminta agar ia segera dipindah tugas ke tempat lain. Ia merasa tak sanggup lagi berada di Devanadu karena minimnya fasilitas yang ada. Penduduk desa pun mendengar percakapan Sobana dan kolektor itu. Mereka sangat bersedih karena merasa apa yang telah mereka lakukan sia-sia saja. Karena sang dokter tetap tidak betah tinggal di desa mereka. Namun kolektor meminta Sobana untuk bersabar seminggu lagi. Karena jika Sobana dipindahkan sekarang maka penduduk Devanadu akan patah hati. Keputusan kolektor membuat Sobana sangat kesal. Ia merasa bahwa ia telah bersusah payah untuk menjadi seorang dokter. Dan ia merasa berhak mendapatkan yang lebih baik sesuai yang ia inginkan. Bukannya ditugaskan di Devanadu yang menurutnya sangatlah jauh dari apa yang semestinya ia dapatkan. Di tengah kekesalannya, Sobana duduk sendirian. Bahkan saat hujan turun pun Sobana tidak menghiraukan sama sekali. Raman yang melihat Sobana seketika datang menaunginya dengan sebuah payung. Lalu Raman berkata bahwa ia sangat memahami perasaan Sobana. Namun Raman juga berujar bahwa mereka sangat membutuhkan seorang dokter. Jika Sobana pergi lantas apa yang akan terjadi dengan kondisinya dan penduduk Devanadu? Mendengar perkataan Raman, Sobana menjadi tertegun. Penuh. Keesokan harinya Sobana bertugas seperti biasanya. Kondisi kesehatan Raman pun juga diperiksa. Masyarakat pun tetap tidak putus asa untuk membuat dokter Sobana betah tinggal di desa. Bahkan mereka berpura-pura berolahraga dan jalan-jalan pagi seperti yang biasa dilakukan Sobana. Penduduk melakukan semua itu agar Sobana merasa senang. Masalah penerangan pun telah diatasi oleh Mari. Untuk makanan yang lezat, Davamani pun ditugaskan untuk menyediakan makanan untuk dokter Sobana. Penduduk berharap Sobana membatalkan keinginannya untuk pindah tugas.
Perhatian Sobana tertuju pada kandungan Nafamani. Mari diminta untuk membawa Nafamani ke rumah sakit. Karena ada dugaan komplikasi. Berkat saran Sobana, Nafamani melahirkan bayinya dengan selamat. Sobana benar-benar membawa berkah bagi penduduk desa Devanadu. Terkait pemeriksaan kondisi Raman, dipastikan bahwa Raman mengidap kanker. Sobana pun meresepkan obat untuk Raman. Raman berkata bahwa ia merasa membaik. Raman sangat bersyukur dengan keberadaan dokter Sobana. Namun kelak jika Sobana pergi, maka tak ada lagi yang akan meresepkan obat untuk Raman. Mendengar hal itu kali ini Sobana pun berjanji, bahwa ia tidak akan pergi sampai Raman benar-benar sembuh. Keputusan Sobana ini pun membuat hati Raman menjadi tenang. Mari mendengar Sobana membutuhkan sebuah buku panduan medis. Untuk membantu Sobana, Mari dan beberapa penduduk desa membawa banyak buku kedokteran. Semua buku itu dulunya dibelikan untuk Amuda, adik perempuan Mari yang telah tiada. Sobana penasaran dengan masyarakat yang rela melakukan apapun demi membuat dokter betah tinggal di desa Devanadu. Padahal mereka bisa saja menyekolahkan salah satu warga setempat agar menjadi seorang dokter. Mari mengaku bahwa upaya itu telah dilakukan sejak 25 tahun terakhir. Tapi tidak ada yang bisa menjadi seorang dokter. Adik perempuannya Amuda, yang sangat cerdas menjadi harapan. Seluruh masyarakat mendukung penuh Amuda. Apalagi Amuda lulus SMA dengan nilai tinggi. Masalahnya, Amuda gagal saat tes masuk perguruan tinggi kedokteran. Kegagalan itu menjadi duka semua orang. Amuda tidak tahan dan memilih mengakhiri hidupnya. Harapan desa kami berakhir bersamaan dengan kepergiannya. Tutur Mari. Keesokan harinya kondisi kesehatan Raman memburuk. Ia merasa ajalnya sudah dekat. Hal yang dikhawatirkan dokter akan pergi dari desa jika mengetahui Raman telah tiada. Untuk membuat dokter tidak pergi, maka Raman meminta agar kelak kematiannya dirahasiakan dari dokter Sobana. Ia meminta agar tidak ada yang berkumpul, menangis, apalagi meratap saat kepergiannya kelak. Jangan sampai dokter Sobana tahu. Kubur saja saya diam-diam, ujar Raman. Wasiat terakhir Raman, ia meminta agar Mari menyampaikan permohonan maafnya pada paman Mari, yaitu saudara kembar Raman. Dan Raman juga meminta agar Mari memastikan agar dokter tidak meninggalkan desa. Tak berselang lama Raman pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mari mencoba menahan kesedihannya, namun ia tak kuasa. Kepala desa memohon agar Mari tidak mengeluarkan isakan tangis. Dan seluruh warga pun tak kuasa membendung kesedihan mereka. Kepala desa memohon-mohon pada warga agar mereka tidak menimbulkan kebisingan dan tidak mengeluarkan suara keras-keras. Mereka juga dilarang untuk berkerumun. Sungguh memilukan. Raman pun dimakamkan secara diam-diam tanpa kebisingan apapun. Saat prosesi pemakaman, dokter malah mengirim pesan pada Mari untuk membawa Raman ayahnya. Namun bagaimana bisa Raman membawa ayahnya yang telah terbujur kaku? Tapi jika dokter tahu kepergian Raman, maka dokter pasti marah karena kepergian Raman dirahasiakan darinya. Mari bingung harus berbuat apa. Maka ia teringat saudara kembar ayahnya, dan itulah satu-satunya upaya yang bisa ia lakukan untuk mempertahankan dokter Sobana tetap berada di desa Devanadu. Ternyata tidak mudah menemukan Laksman pamannya. Namun Mari tidak berputus asa, hingga setelah berhari-hari akhirnya ia pun bertemu Laksman pamannya. Laksman dibawa ke makam Mari. Dan mereka berencana untuk menjadikan Laksman menyamar sebagai Raman untuk bertemu dokter Sobana. Beruntung wajah Laksman memang sangat identik. Mereka pun mencukur rambut Laksman dan mendandaninya dengan pakaian yang biasa dipakai oleh Raman. Hingga dokter Sobana pun benar-benar tidak mengetahui jika yang dihadapannya bukanlah Raman, melainkan Laksman paman Mari. Lalu tes darah pun dilakukan untuk mengetahui kondisi pasien. Dan saat Mari mengajak Sobana minum teh ke kedai yang khusus dibuatkan untuknya. Disitulah Sobana menjelaskan bahwa kondisi ayahnya semakin serius. Mari diminta menjaga ayahnya dengan baik. Kata-kata Sobana membuat Mari menangis. Itu artinya bukan hanya almarhum ayahnya yang menderita kanker, tapi juga Laksman pamannya. Lagi-lagi Sobana berjanji tidak akan pergi dari desa sebelum ayah Mari sembuh. Laksman pun berkata pada Mari bahwa ia merasakan ajalnya sudah dekat dan ia akan segera menyusul kakaknya Raman.
Mendengar itu Mari pun sangat bersedih. Keesokan harinya Sobana dan perawat bertugas seperti biasa. Namun Sobana heran karena tidak ada satupun pasien yang datang untuk berobat. Mereka pun datang ke rumah Mari untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah Mari terlihat banyak orang berkumpul. Sobana bertanya pada seorang warga apa yang terjadi. Karena kesal warga yang bernama Murugan mengoceh pada Sobana. Ia berkata pada Sobana, gara-gara Anda kami harus menyembunyikan kepergian paman kami Raman. Gara-gara Anda juga kami terpaksa membawa saudara kembarnya Laksaman dan memperkenalkan dia sebagai Raman. Sobana begitu terkejut mendengar ucapan Murugan. Warga lain mencoba menghentikan Murugan, namun ia terus saja mengoceh, bahkan ia berkata pada Sobana, silahkan Anda pergi jika ingin pergi. Sobana mendekati jenazah Laksman. Sobana memandang Mari. Ia merasa sangat bersalah akan semua yang sudah terjadi. Mari masih tetap ingin berusaha agar Sobana tetap tinggal di Devanadu. Mari berencana membuat Sobana menikah dengan salah satu pemuda desa. Dengan begitu Sobana akan tetap tinggal di Devanadu. Mari tidak mungkin membuat Sobana jatuh cinta. Wajah Mari tidak ganteng. Akhirnya Mari mengumpulkan semua pemuda ganteng yang selama ini bekerja di kota. Untuk membuat mereka tertarik, Mari membuat sayembara. Siapapun yang bisa membuat Dr. Sobana jatuh cinta, dan menikahinya. Mari akan menghadiahkan 2 hektar tanahnya. Mari juga mengajari para pemuda itu beberapa trik meluluhkan hati Sobana. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membuat Sobana tetap tinggal di desa. Karena hanya dengan cara itu banyak nyawa penduduk desa mereka bisa diselamatkan. செத்துப்போன உசுருங்கெல்லாம் நான் சாமி நீங்க செத்து போவாது. Namun masalah baru pun muncul. Sobana diminta ayahnya untuk segera pulang. Sobana meminta Mari untuk menjadi supir. Mari bersedia mengantar Sobana untuk pulang ke rumahnya di kota. Rumah Sobana sangat besar layaknya istana. Mari terkejut menemukan kolektor ada di rumah Sobana. Akhirnya diketahui bahwa Sobana adalah putri kolektor. Sobana ditugaskan ayahnya ke Devanadu karena tidak ada dokter lain yang mau bertugas di sana. Kekagetan Mari belum selesai, ternyata Sobana diminta ayahnya kembali karena akan bertunangan dengan seorang dokter asal Amerika. Mari hanya bisa terpaku. Seluruh usahanya membuat Sobana tetap tinggal di desa benar-benar sia-sia. Setelah acara pertunangan selesai, Mari dan Sobana pun kembali ke desa. Sobana tetap ditugaskan ayahnya untuk mengabdi di Devanadu hingga hari pernikahannya. Rumah tempat tinggal Sobana di desa telah dilengkapi oleh penduduk desa. Semua fasilitas telah diganti dengan yang baru. Mulai dari sofa, tempat tidur, dan lain-lain. Padahal beberapa hari lagi Sobana akan menikah dan pergi dari desa. Mari pun memberitahu kepala desa dan warga bahwa Sobana telah bertunangan dengan seorang dokter asal Amerika. Sobana akan segera menikah dan akan pergi dari desa mereka. Ia juga mengungkapkan identitas bahwa Sobana adalah anak kolektor. Semua warga sangat sedih mendengar penjelasan Mari. Mereka tidak akan memiliki dokter lagi. Tidak akan ada lagi yang meresepkan obat untuk mereka. Surat undangan pernikahan Sobana pun telah dicetak. Sobana mengajak Mari mengantar undangannya ke beberapa tokoh masyarakat. Setelah lelah berkeliling Sobana bersantai sambil menyantap masakan yang disediakan warga. Ia terkesan dengan rasanya yang seperti dari restoran. Ternyata warga itu bisa memasak semua menu favorit Sobana karena telah mendapatkan pelatihan. Mari memberi saya pekerjaan di sebuah restoran. Saya belajar membuat semua hidangan ini di sana, ujar sang ibu tersebut. Sobana terharu mendengar kerja keras Mari untuk membuatnya betah di desa. Sobana jadi teringat belum memberi undangan kepada Mari. Padahal sejak siang Marilah yang menemaninya membagikan undangan. Sobana pun pergi ke rumah Mari untuk memberikan undangan secara langsung. Ternyata saat itu Mari terlihat sedang meminta maaf kepada seluruh penduduk desa karena ia merasa telah gagal membuat Dokter Sobana tetap berada di desa mereka. Saya tidak bisa mewujudkan permintaan terakhir ayah saya, mohon maafkan saya, ujar Mari sembari menangis. Semua masyarakat tidak ada yang menyalahkan Mari.
Selama ini Mari telah melakukan segalanya untuk mempertahankan dokter. Mereka meminta Mari agar tidak bersedih. Sudah cukup Mari bekerja keras. Mari sampai rela memberikan 2 hektar tanahnya bagi pemuda yang bisa membuat Dr. Sobana jatuh cinta. Mari juga telah membuat masyarakat menggunakan parfum agar dokter tidak merasa jijik. Sobana mendengar semua hal itu. Bahkan saat Mari tetap memuji Dr. Sobana meski ia akan pergi dari desa. Sobana disebutnya berhati dewa. Ia rela tinggal di desa padahal ia adalah seorang putri kolektor yang terbiasa hidup mewah. Kepala desa mengajak masyarakat untuk merelakan kepergian Dr. Sobana. Kepala desa mengajak warga untuk menyiapkan hadiah pernikahan untuk Sobana. Berupa 50 tandan pisang, 100 buah nangka, 300 kelapa, madu, dan lain-lain. Sobana semakin sedih mendengarnya. Pagi harinya Sobana akan kembali ke kota. Seluruh masyarakat sudah menunggu di jalan untuk mengantar kepergian Sobana. Dokter Sobana pun berpamitan pergi dengan linangan air mata. Tidak lupa Sobana memberi undangan pernikahan kepada Mari yang tidak jadi ia berikan semalam. Sebelum benar-benar meninggalkan Devanadu, Sobana meminta izin masuk puskesmas untuk terakhir kalinya. Yogi juga tak lupa menyajikan teh terakhirnya. Sobana jadi menangis saat meneguk teh tersebut. Sungguh berat hati Sobana karena harus meninggalkan desa yang telah memberinya banyak cinta. Meski Sobana berusaha untuk tidak menangis, namun air matanya terus saja tumpah. Setelah agak tenang, Sobana pun keluar dari puskesmas. Sobana mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada seluruh penduduk desa yang telah memberinya cinta yang luar biasa. Tiba saatnya Sobana untuk pergi. Hadiah dari penduduk desa dibawa menggunakan truk. Sobana pun pergi diiringi air mata dan tangisan penduduk desa Devanadu. Setelah Dokter Sobana pergi, hujan pun turun dengan sangat deras membasahi seluruh desa Devanadu. Kepala desa pun meminta warga untuk segera pulang ke rumah. Karena jika mereka sakit, maka tidak ada lagi dokter yang akan merawat. Seluruh masyarakat pun telah kembali. Hanya Mari sendiri yang masih bertahan sepanjang hari. Apakah Dokter Sobana akhirnya kembali? Tidak sobat, ini adalah kisah nyata. Bukan seperti dongeng yang ada di film-film. Mari pun menggembok puskesmas desa. Mari bertekad akan membuat salah satu warga menjadi seorang dokter. Setelah itu barulah puskesmas desa Devanadu akan dibuka lagi. Demikian alur cerita kita sobat, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di akhir video. Sampai jumpa di konten berikutnya, wassalam.